Pernah mikir nggak kalau yang dimaksud papan adalah rumah bagi jiwa sebagai tempat kembali dari lelahnya kalian bergulat dengan dunia luar, yang tujuannya adalah untuk merebahkan masalahmu tanpa takut diintimidasi dan disalahkan. Hola netizen yang tercinta. Setelah resmi bercerai satu persatu, rahasia rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan saat masih menjadi suami istri mulai terungkap. Ria Ricis juga mengungkap bagaimana mantan suaminya yang tidak malu-malu meminta PlayStation saat dirinya sedang hamil besar. Tanpa berpikir panjang, Ria Ricis langsung membelikan untuk Teuku Ryan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial. Saat itu Teuku Ryan mengungkap alasan mengapa dia lebih memilih minta dibelikan ketimbang membeli sendiri. Mendengar hal tersebut, Ria Ricis langsung mengiyakan keinginan Ryan. Ia pun menyuruh Ryan untuk memilih sendiri DVD games yang diinginkannya. Sampai saat ini kabar Ria Ricis dan Teuku Ryan masih terus hangat dibicarakan. Apalagi setelah bocor isi gugatan cerai di media sosial. Salah satu alasan Ria Ricis menggugat cerai suaminya yang bikin heboh lantaran jarang mendapatkan nafkah batin. Menanggapi tudingan itu, Teuku Ryan lantas membuat klarifikasi. Menurutnya dia stres setelah dirinya harus melunasi cicilan dua rumah Ria Ricis. Pertama, rumah yang dibangun di Gria Harmoni, dan yang kedua adalah rumah yang direnovasi. Teuku Ryan mengaku nilai cicilan rumah tersebut terlampau mahal. Dia merasa keberatan jika harus melunasi cicilan rumah mewah tersebut lantaran penghasilannya pas-pasan. Hal tersebut membuat dirinya merasa tertekan hingga kehilangan gairah untuk berhubungan badan dengan Ria Ricis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Draft perceraian Ria Ricis bocor. Jadi ini sebenarnya bukan bocor ya. Bisa jadi karena Ria Ricis ini sah bercerai, jadi Mahkamah Agung itu memposting putusan ataupun hasil keputusan di website. Jadi mungkin ada beberapa orang yang iseng-iseng melihat tiba-tiba di posting di TikTok akhirnya viral gitu. Jadi semalam aku melihat banyak postingan draft perceraian, beberapa kutipan ataupun foto yang memperlihatkan alasan kenapa Ricis menggugat cerai Teuku Ryan. Nah, aku iseng dong coba cek, aku ketik direktori putusan Mahkamah Agung Ria Ricis, dan ternyata setelah muncul ada itu bisa di-download lewat PDF ataupun zip. Dan ketika aku penasaran juga dengan perceraian artis Natasha Rizky dan Desta, karena ada beberapa netizen yang komentar juga, ternyata setelah aku cek tidak ada tuh, hasil putusannya tidak ada gitu, kosong gitu. Terus aku bertanya-tanya apakah ini kasus perceraian putusannya itu baru, jadi bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kenapa putusan sidang Natasha Rizky dan Desta itu tidak ada, nggak bisa di-download? Kenapa gitu kan bisa bocor? Jadi masyarakat jadi tahu gitu alasan ataupun duduk perkara rumah tangga dari Ria Ricis dan Teuku Ryan. Nah, kita berkaca ataupun kita refleksi diri ketika kita memutuskan untuk berumah tangga ataupun seseorang memutuskan untuk berumah tangga. Benar kata pepatah Jawa, harus melihat ataupun mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot. Dari mana keluarganya berasal, bagaimana kehidupan dia, bagaimana keuangannya dia, bagaimana pekerjaannya dia, terus juga bagaimana lingkungan dia gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dari rumah tangga Ria Ricis juga kita bisa berkaca bahwa nggak semua gitu, mentang-mentang Ria Ricis ini konten kreator, nggak semua harus di-up dengan konten, nggak harus semua dikontenin gitu. Rumah tangga siapa tahu ini Teuku Ryan orangnya tertutup, nggak suka bermesra-mesraan di depan publik. Aku nggak tahu ya kenapa rumah tangga Ria Ricis yang awalnya harmonis ternyata di pertengahan menjadi tidak harmonis. Nggak mungkin kan Ryan ini nggak nyaman di kontenin tiap hari. Sekarang aja Teuku Ryan bikin konten, up konten gitu. Dan masalah dengan ibunya, memang kita sebagai menantu itu harus klop gitu dengan orang tua pasangan kita. Makanya orang banyak bilang ketika menikah
itu bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi menyatukan dua keluarga gitu. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keluarganya dia, bagaimana kita bisa mengenali karakter ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa gitu, dan adik-adiknya seperti apa. Jadi aku heran, aku bukan berpikir apa ya, sekarang banyak orang memutuskan menikah, memutuskan untuk berumah tangga tanpa mempertimbangkan banyak hal gitu. Karena menikah itu bukan hanya persoalan cinta, tetapi juga bagaimana bisa menerima kekurangan pasangan satu sama lain. Jadi netizen jangan dijudge sekarang kasihannya sama Ria Ricis gitu. Kasihan karena Ria Ricis ini tertekan batin. Dan satu hal lagi, dalam rumah tangga ini kekerasan verbal yang menyakitkan loh dari kata-kata. Apalagi Ria Ricis ini saat hamil itu sensitif banget orangnya gitu. Jadi dari bocornya hasil draft perceraian Ria Ricis ini aja hukum ya, nggak tahu nih kenapa bisa bocor, jadi orang bisa tahu nih. Kita harus banyak belajar, pasangan-pasangan muda banyak belajar bagaimana bisa membina rumah tangga yang harmonis ataupun membina rumah tangga yang minim konflik. Dan ada netizen yang berkomentar, ini masalahnya kecil kok, masalahnya kecil. Berat loh masalahnya, ini kompleks banget. Ria Ricis itu bukan hanya tidak nyaman dengan tekurian, komunikasinya itu loh, tapi juga dengan ibunya, dengan mertuanya. Apalagi Ria Ricis kurang perhatian. Siapa tahu Ria Ricis ini suka dimanja-manja atau dia butuh perhatian. Jadinya sehingga banyak masalah, dia juga tidak bisa memendam lagi. Ya udah cerai. Nah pasti banyak yang berpikir, ini kenapa draftnya bisa bocor ya, atau sengaja dipublish gitu. Kita nggak tahu kenapa draftnya bisa bocor, apakah ini merupakan konsumsi publik boleh dibaca. Tapi setidaknya kalau itu dipublish berarti itu bisa dikonsumsi oleh publik. Mungkin pihak Mahkamah Agung baru mempublish, ketika itu netizen pun berbondong-bondong untuk mendownload. Aku nggak tahu nih sekarang apakah hasil putusan Ria Ricis ini bisa di-download atau tidak. Ricis. Kalau Kemal Palevi dianggap visioner karena pernah nge-tweet vlog perceraian part 1 udah tayang belum ya? Saya lebih visioner karena sebagian masalah yang mereka perkarakan itu udah saya bahas jauh-jauh hari sebelum perceraian itu terjadi. Mau bukti? Soal katanya lebih mementingkan ibu daripada istri. Nih, ada di konten yang ini. Komunikasi yang nggak baik karena ngerasa nggak pernah diajak ngobrol. Saya kuliti di sini. Perbedaan prinsip dalam ngurus anak, masalah penghasilan, esensinya bisa kalian lihat di konten yang ini. Anyway, saya nggak mau terlalu serius di konten kali ini karena yang saya bahas ya kebanyakan bercanda. Ya jadi kenapa saya harus serius? Tapi karena selama ini saya dikenal sebagai seseorang yang menawarkan pemikiran, menyajikan hasil pengamatan, ya saya tambahin dikit-dikit lah insight untuk kalian semua. Salah satu yang jadi permasalahan mereka itu katanya minimnya nafkah batin. Yang jadi masalah, pengertian nafkah batin bagi sebagian netizen Indonesia itu selalu seputar seks. Padahal kalau kita ngomongin batin itu nggak selalu doang tante. Ya gimana ya, otak kalau udah terlalu materialistis itu agak susah kalau diajak ngomong sesuatu yang bukan materi. Kalian udah hafal kan dengan rumus kemapanan sandang pangan papan? Ya, menurut kalian itu apa? Baju, makan, tempat tinggal. Iya benar. Cuman kalau tiga hal ini hanya dipahami sekedar urusan jasad, ya inilah yang bikin hubungan kalian gampang rapuh. Yang pertama, pernah nggak kalian mikir kalau yang dimaksud sandang itu adalah pakaian untuk menutupi aib masing-masing pasangan? Nggak ngungkit kejelekan atau masa lalu ketika terjadi konflik. Nah kalau sekarang dikit-dikit dikontenin, kira-kira kebutuhan sandangnya udah terpenuhi belum ya? Terus yang kedua, pernah nggak kalian mikir yang dimaksud pangan adalah makanan batin yang diperoleh dengan sering-sering ngobrol berdua tentang petuah bijak, nasihat,
ngasih wejangan tanpa paksaan, yang tujuannya adalah untuk menenangkan hati masing-masing. Yang ketiga, pernah mikir nggak kalau yang dimaksud papan adalah rumah bagi jiwa sebagai tempat kembali dari lelahnya kalian bergulat dengan dunia luar, yang tujuannya adalah untuk merebahkan masalahmu tanpa takut diintimidasi dan disalahkan. Pernah mikir nggak? Jadi sebenarnya sandang pangan papan itu adalah kebutuhan batin atau nafkah batin. Dan dalam konteks ini sebenarnya dua-duanya punya tanggung jawab untuk saling memenuhi satu sama lain. Tapi ya udahlah, udah terlanjur cerai. Mau ngapain lagi? Mau bikin konten lucu? Nah, dari kejadian perceraian mereka, Ria Ricis ini ternyata memegang hak asuh atas anaknya. Tapi ya Teuku Ryan tetap boleh gitu kalau misalnya mau ketemu sama anaknya kapan aja. Cuma harus ada nafkah 10 juta per bulannya. Ya kita doain aja mudah-mudahan sinetronnya rame ya guys ya. Biar apa ya? Ya biar banyak yang nonton gitu. Karena kan kesibukan dia sekarang jadi pemain sinetron. Ada sinetron terbarunya yang dia berperan sebagai Azam, yang akhirnya sekarang Teuku Ryan punya channel YouTube sendiri guys. Kalau kemarin-kemarin perasaan di vlog bininya kayak malas-malasan gitu ya. Karena kurang transparan bagi hasilnya. Ya kita cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan Teuku Ryan selalu lancar dapat rezekinya dan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Tapi sedih juga sih banyak konten kreator yang memang memparodikan ya kehidupan keluarga mereka ya. Terlebih soal yang dilarang minum air es terus yang dikontenin. Mereka berdua sekarang rajin upload ya kontennya. Apalagi yang video klarifikasinya Teuku Ryan tuh. Setelah isi dokumen perceraiannya tersebar di publik, sampai dokumennya diunduh 600 juta kali. Ya meskipun akhirnya di-unpublish, tapi kan orang-orang akhirnya pada tahu juga. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, mungkin ya memang karena ketidakcocokan kali ya. Ya kalau misalnya cocok-cocok mah ya bakal lanjut gitu hubungan pernikahan mereka. Ya mudah-mudahan sih kita doain ya kedepannya Ria Ricis dan Teuku Ryan mendapatkan jodoh yang satu visi misi tanpa foya-foya.